Ya, halo, selamat malam semuanya. Sorry baru gabung ya. Ini karena emang ini juga lagi di rumah duka saya. Jadi ada saudara yang meninggal ya. 1 bulan ini 2 orang saudara saya meninggal. Selamat malam buat para duta GCP dan pioner yang tergabung dalam obrolan ini ya. Tadi udah disampaikan sama Pak Andinopa, mungkin juga yang lainnya ya. Nah ini yang kemarin saya sampaikan juga ke Bunda Lina, Pak Bunda Noni ya. Jadi tetaplah untuk terus mengedukasi ya. Karena kita tahu itu ya, bahwasanya masih banyak banget pioner itu yang belum tersentuh oleh edukasi yang secara valid ya, atau dalam artian yang apa adanya gitu loh. Jadi tidak sampai informasi yang mengada-ada ya, masih banyak banget. Dan subscribe di channel YouTube saya juga, walaupun beberapa hari ini saya nggak upload video ya, cuma 1 2, itu juga terus bertambah. Artinya ya masih banyak banget lah pioner yang belum tersentuh dengan informasi-informasi yang valid seperti itu. Jadi untuk malam ini saya juga karena ketinggalan ya, dan waktunya juga sudah mungkin mau selesai seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, tetap semangat buat semuanya, tetap mengedukasi, sehat selalu juga. Terima kasih Pak Bill dan yang lainnya. Kembali ke host dan host. Iya, lanjut Mang Adon. Oke, jadi ini sebenarnya pertanyaan yang saya katakan sih sangat mudah ya, dan saya juga beberapa kali sudah menjawab secara langsung, baik itu di pribadi ya, itu jalur pribadi atau japri, baik yang di kolom komentar juga, tapi sepertinya perlu dibuatkan dalam bentuk video ya. Yang saya katakan tadi, ternyata masih banyak pioner yang mungkin baru tergabung di channel YouTube saya khususnya ya, atau mungkin juga yang di obrolan virtual dan di grup yang lainnya, itu masih banyak yang mempertanyakan ya. Nanti terserah, silahkan saja yang ingin menjawab ya, boleh nanti menambahkan informasi. Jadi beberapa pioner yang masuk itu masih ada yang bertanya, katanya apakah file hasil pembelian dari bursa ketika masuk ke P-Wallet, apakah nilainya itu akan GCP? Nah, itu saya pribadi sudah tahu jawabannya ya, tapi ya seperti yang saya katakan tadi, mungkin perlu ya konfirmasi dari duta GCP di sini atau beberapa pioner di sini, supaya untuk lebih meyakinkan gitu ya, lebih mengedukasi kepada pioner yang belum tahu soal ini. Begitu saja, terima kasih. Oke, gini jawabannya sebenarnya Mang Adon ya. Itu kan banyak dihembuskan di grup-grup, seperti grup WA, grup Telegram, di mana kalau kita minta dimasukkan ke grup-grup itu nggak pernah bisa, Pak. Jadi memang benar-benar pembodohan kepada pioner sebenarnya. Makanya kalau memang sebenarnya nilai itu ada 2, itu sebenarnya itu udah jawabannya udah mustahil gitu. Jadi kalau ada istilahnya koin Pi yang dicipta bertujuan menjadi mata uang digital, mempunyai nilai 2, nilai di yang dibeli di bursa lain dengan hasil penambangan kita lain, itu kan sebenarnya itu mustahil jawabannya. Jadi karena kita nggak bisa dimasukkan ke grup-grup WA, grup-grup orang itu, ya itu tadi. Jadi informasinya itu memang kebetulan di satu grup itu orangnya di situ-situ aja gitu. Jadi hanya mendengarkan memang dari orang yang memang benar-benar seperti yang kemarin saya bilang, dia melarang membeli koin. Kenapa tujuannya? Supaya orang pioner itu beli koinnya sama dia.
Jadi kalau dia udah beli koin 15.000, katakanlah dia bisa mengambil untung 1.000, 16.000 dijualnya, dia bagus beli sama saya. Jangan beli dari bursa. Jadi uh, jadi intinya kan kita pionir. Sebenarnya makanya pertanyaannya, bisa nggak orang membedakan koin Pi yang dibeli dari bursa atau enggak? Karena koin Pi yang dibeli dari bursa pun bisa dikunci, di lock up secara berjalan. Kecuali nggak bisa, itu berarti pionernya belum migrasi. Kalau dia nggak bisa mengunci di wallet. Dia udah mengaktifkan walletnya melalui Bangsa, cuma dia belum migrasi. Itu otomatis dia nggak bisa membuat penguncian. Jadi sebenarnya jawabannya ya udah tetap sama. Nilai koin yang dibeli dari bursa dengan koin penambangan itu tidak ada bedanya. Nilainya tetap sama. Harganya yang beda. Karena dia beli dari bursa harganya ya murah. Kalau nilai Pi ke depan tetap. Ya saat ini harga di bursa karena dia dijual belikan. Makanya kalau nilai tetap nggak ada itu Pak. Itu pembodohan, memang benar-benar pembodohan. Ya mungkin nanti bisa dari Bunda Noni buatkan videonya. Ya, jadi termasuk yang kemarin sempat saya katakan itu beberapa grup bahkan itu tidak mengambil informasi atau anti informasi Pak Andi ya, gitu. Jadi seperti yang pengalaman saya pribadi gitu. Karena saya gini Pak, ada beberapa ini pembaharuan. Kalau di grup di WA itu kan ada pembaharuan. Istilahnya ada kita nanti postingan, itu postingannya selalu propaganda Pak. Masalah kuantum QPS, masalah nilai Pi, itu tetap postingan dia. Dan di dalamnya itu siapa-siapa saya tahu gitu. Jadi memang orang itu sebenarnya memang grupnya ada di sebuah grup apa media sosial lain. Dia pembaharuan di WA Pak. Sebetulnya dia kalau adanya di WA. Iya, kalau nggak salah itu WA itu nggak tahu ya kalau saya WA bisnis karena kan nggak nggunain ya. Itu 250 kalau nggak salah anggota grup itu kan terbatas kalau di WA itu kan ya Pak ya. Gitu. Nggak tahu saya kalau misalkan WA bisnis gitu. Cuma itu ada, itu setiap dia postingan itu selalu masuk ke saya. Jadi saya pun tahu siapa sebenarnya orangnya gitu. Dia tetap ingin istilahnya ada mempengaruhin ke saya gitu. Maksudnya supaya Pak Andi itu juga ikut-ikutan gitu. Iya, supaya jadi anggota orang itu gitu Pak. Terlalu jauh kalau berharap ke situ kan saya katakan. Jadi saya selalu diikutin. Jadi makanya saya bilang, saya itu makanya kalau boleh kita payah-payah nyebutkan bisa aja. Memang saya nggak ada masalah mau saya sebutkan mau apapun, saya nggak peduli. Makanya kalau itu salah satu anggotanya itu salah satu itu di grup-grup WA. Masih aktif kah? Masih Pak, dia masih aktif. Makanya setahu saya punya 10 akun. Waduh, berarti masih membahayakan ya Pak Andi ya. Iya, kalau makanya setelah kasus itu, terus pembaharuan soal informasi kasus itu nggak ada masuk ke Duta Gizi? Belum ada, makanya kita nggak tahu apakah memang itu udah dikembalikan uang pionir, saya nggak tahu Pak. Itulah tadi Pak, makanya sebenarnya kalau masalah kan saya bilang tadi karena salah satunya itu kan orang yang melarang orang beli koin di bursa. Dan dia salah satu pemain trading utama di Indonesia. Jadi kalau istilahnya saya tadi bilang jebakan orang, kenapa saya bisa mengumpulkan uang sampai misalnya 60 juta atau 100 juta dengan menjanjikan ke pionir membeli mobil. Jadi harapan
Saat saya beli koin di bursa 10.000, besok saya jual dengan harga 20.000. Jadi kalau ada uang yang saya dapat 100 juta, saya belikan dengan harga 10.000, besoknya bisa mungkin saya untung bisa jadi 200 juta. Itu kan Jadi kali-kali dagang. dari keuntungan itulah ya Pak ya, yang Iya. diharapkannya. Begitu jeplak Pak, istilahnya koin nggak ada harganya, disitulah orangnya kecewa gitu. Di situ dia pun terjebak gitu. Ya, kena Banyak orang support tim ya, pemain seperti itu. Makanya saya bilang banyak dihembuskan orang-orang yang udah rasa kecewa. Jadi kalau misalkan saya sempat menjawab ya seperti apa yang disampaikan oleh Dr. Nicholas Kokalis ya, bahwasanya pi bernilai itu sama dengan nilai yang diberikan oleh pioner. Kan seperti itu ya Pak ya. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya apakah pi yang di bursa nantinya akan GCP, kalau menurut saya, ini jawaban saya yang udah berkali-kali saya sampaikan gitu, yaitu kan kembali ke pioner itu sendiri kalau menurut saya. Apakah dia mau berfokusnya ke harga di bursa gitu loh? Apakah dia mau berfokus ke nilai GCP gitu? Makanya kenapa Ya, setiap saya pernah juga sampaikan gitu, kalau memang percaya dengan apa yang ada di bursa, harga kah atau apalah seperti itu spekulatif ya, ya saya katakan gitu loh. Coba untuk sedikit saja percaya juga dong ke GCP yang datanya itu ada di blockchain gitu loh. Bahkan bisa bisa dilihat ya secara publik oleh semua orang. Jadi mungkin ya karena terlalu fokus ke bursa kah gitu sehingga mengabaikan data-data transaksi secara GCP yang ada di blockchain. Saya juga tidak ngerti ya, bahkan edukasi ini mungkin juga untuk setahun ke depan kah, 2 tahun ke depan mungkin akan masih ada gitu loh, kecuali kalau memang nanti GCP sudah betul-betul terjadi Pak gitu loh ya. Karena kalau ya belum jadi terjadi, itu akan sepertinya terus seperti ini informasi ini gitu Pak. jadi kan sebenarnya gini Pak, banyak pioner yang nggak paham sebenarnya nilai GCP. Kenapa saya bilang nggak paham? Sebenarnya nilai itu kan yang membentuk, yang menentukan itu pioner itu sendiri. Jadi ada kalau jadi pioner menginginkan nilai berapa yang dia inginkan. GCP $100, $10 atau 10.000, buktikan itu dengan transaksi dan catatkanlah di dalam blockchain. Itulah dia tadi, bahwa pioner itulah yang membentuk nilai pi. Jadi apa yang diperjuangkan oleh GCP Ambassador. Jadi GCP Ambassador ini bukan hanya ada di Indonesia, tapi ada di lebih 200 negara di dunia. Itulah yang memperjuangkan nilai GCP. Jadi memang benar-benar orang yang membentuk nilai GCP ini mencatatkannya dengan transaksi data yang ada di dalam blockchain. Jadi kalau ada orang yang merasa ingin mempunyai nilai ganda, katakanlah dia ingin menciptakan nilai $100 ataupun $1 juta, itu perjuangkan, catatkan di dalam blockchain bahwa saya menginginkan nilai $1 juta dengan transaksi. Itulah tadi yang membentuk nilai pi itu adalah pioner itu sendiri. Ya kalau misalkan secara logika kan ya Pak ya, itu kalau misalkan menurut saya nih secara awam ya, betul kata Pak Andi bahwasanya kalau memang ingin membentuk juga nilai gitu, ya dibentuk transaksi sehingga tercatat di blockchain. Yang pertama itu ya. Dan yang kedua gitu kan, mungkin juga ini perlu klarifikasi ya, untuk bisa mencapai disebut GCP ya, kita tahu kan itu membutuhkan syarat dan ketentuan dari SCP ya, atau Stellar Consensus Protocol seperti itu, yang mana ya syaratnya kalau mau diakui GCP
ya harus 100 negara lebih yang mengakui. Begitu. Jadi kalau misalkan ada yang menginginkan $100, $200 atau $1 juta, kalau misalkan dia bisa membentuk di blockchain tapi hanya beberapa saja, ya itu yang mungkin disebut sama Ibu Dorisin sebagai GCP rendah. Kalau misalkan itu GCP-nya di bawah 314159. Kalaupun ada GCP yang lebih tinggi dari 314159, dan kalau hanya beberapa saja yang tercatat di blockchain, ya nggak bisa. Saya ingat dengan apa yang disampaikan oleh Bro Nafid kalau nggak salah waktu itu nama akunnya ya. Mungkin beberapa pioner juga di sini ada yang sempat update. Jadi kalau misalkan ingin mengalahkan komunitas GCP 314159, ya bentuk juga gitu komunitas yang lebih besar dari komunitas GCP 314159, termasuk kalahkan juga datanya yang ada di blockchain. Begitu ya Pak Andi ya kira-kira. Ya benar Pak, benar. Itulah tadi Pak. Makanya kenapa memang memperjuangkan GCP ini dengan catatan bahkan kalau sekarang bahkan sampai sekarang ini tetap dicatatkan itu dengan nilai GCP. Istilahnya seperti saya pribadi Pak, tetap satu hari itu 5 sampai 10 kali transaksi, baik itu peer to peer, mau ngirim ke teman, mau ngirim ke apa, itu tetap. Jadi tetap saya buat 10 kali transaksi nilai GCP. Jadi ya itu memang ditekankan Pak, untuk memang benar-benar orang yang menginginkan nilai ya kayak gitu. Jadi orang kan merasa keberatan gitu Pak. Jadi istilahnya itu datangnya itu harus datang memang kesadaran dari pioner itu sendiri. Berani nggak dia berjuang memperjuangkan nilainya. Ketika dia menginginkan nilainya ya harus diperjuangkan. Makanya kalau kita cerita perjuangan tadi ya banyak. Makanya kalau saya bilang sekarang ini kan Pak, ini kan banyak orang mau mengklaim istilahnya 314159 nggak pakai GCP. Jadi kalau dibilang 314159 itu udah dipastikan nilai GCP. Disebut aja nilai GCP udah pasti 314159. Ya, betul Pak. Mereka mengatakan nilai Pi itu udah pasti 314159 tapi bukan GCP. Itu memang nilai yang udah ditetapkan udah beberapa tahun yang lalu. Jadi padahal dia nggak sadar sendiri bahwa orang yang berani posting gitu dia juga dulu adalah salah satu pejuang GCP. Bahkan makanya dibilang tadi GCP lahirnya pertengahan 2022. Jadi makanya salah satu Grand Ambassador Indo yang diundang itu hanya Bunda Noni. Jadi makanya banyak orang sekarang ingin mengklaim gitu. Itu ada beberapa postingan yang menyatakan 314159 itu memang ya udah ada berapa tahun yang lalu itu udah ada. Itu banyak Pak, berita-berita gitu udah banyak. Cuma belum berani menaikkan gitu kayak misalnya kayak di X. Oke Pak Andi, terima kasih atas jawabannya ya. Mau lanjut boleh, gak apa-apa. Sama Pak, udah Pak. Iya, ya mudah-mudahan lah ya setelah diinformasikan seperti ini, yaitu tadi ya kesimpulannya. Jadi kembali kepada kesadaran pioner itu sendiri gitu loh. Jadi pioner itu mau membentuk nilai atau menganggap pi itu bernilainya sebesar apa gitu kan. Jadi kalau misalkan fokusnya hanya ke bursa ya berarti memang pioner tersebut ya atau siapa yaitu memang ke situ larinya gitu. Tapi kalau misalkan beranggapan atau menganggap bahwasanya pi itu memang bernilai GCP 314159 dan percaya gitu. Jadi setelah kita sadar itu nggak cuma sadar gitu loh. Juga percaya, bahkan kalau bisa saya katakan itu harus meyakinkan atau meyakini yang mana keyakinan kita itu juga mendasar. Karena jelas gitu di blockchain itu setiap hari dibakar dengan data transaksi ya
transaksi GCP 314159. Kalau tidak percaya boleh dibuka blockchain-nya. Kan seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan lah setelah ini nanti saya bagikan di YouTube ya, beberapa pioner yang masih mempertanyakan soal ini jadi bisa teredukasi. Terima kasih atas jawabannya Pak Andino Pak. Kembali ke Miss Bill atau Bunda Lin dan yang lainnya. Thank you.